Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Firdaus Sudarma, STMOeng, yang telah menyempatkan waktunya untuk memberi materi kepada mahasiswanya di MK semester pendek ini yaitu motor bakar. Ini adalah tugas besar 2 saya, yang mana akan membahas tentang homogeneous charge compression ignition, atau biasa kita sebut dengan ignition, atau biasa kita sebut dengan HCCI. Adapun latar belakang saya merupakan mahasiswa dari Universitas Mercu Buana kelas karyawan yang saat ini sedang mengikuti semester pendek, tentunya di MK Motor Bakar. Saya sedang tinggal di Kota Cangkareng atau lebih tepatnya di dekat Soekarno-Hatta. Lalu ini adalah NIM saya 4132111050. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang homogeneous charge compression ignition. Homogeneous charge compression ignition atau biasa disebut dengan HCCI merupakan alternatif sistem pembakaran pada motor pembakaran dalam. HCCI bisa dilihat sebagai perpaduan antara sistem pembakaran compression ignition atau CI dan spark ignition. Injeksi bahan bakar pada sistem SI, udara dan bahan bakar terlebih dahulu dicampur untuk mendapatkan campuran homogen sebelum diinjeksikan ke ruang bakar tersebut. Namun, dengan tidak adanya busi, permulaan pembakaran disebabkan oleh temperatur kompresi yang cukup tinggi, seperti pada sistem pembakaran compression ignition. Lalu HCCI ini memiliki potensi untuk mengurangi masalah yang terjadi pada motor pembakaran pada zaman di sekarang saat ini. Hal ini dapat dilihat sebagai langkah maju, menawarkan efisiensi lebih tinggi dari sistem SI dan emisi lebih rendah dari sistem CI. Oke, next kita lanjutkan. Nah, ini adalah ada 3 tipe yang akan kita bahas, tapi kita akan lebih tekankan kepada HCCI engine itu sendiri. Yang pertama ada gasoline engine, yaitu ada busi dan juga ada diesel engine, ada fuel injectornya juga. Nah, ini yang akan kita bahas, HCCI engine, homogeneous charge compression ignition. Homogeneous charge compression ignition merupakan mode pembakaran gabungan dari mode compression ignition ini dan juga spark ignition, gasoline engine tentunya. Nah, durasi pembakaran yang sangat singkat pada HCCI ini mengakibatkan tekanan meningkat lebih cepat dibanding pada mesin SI dan juga bahkan pada mesin compression ignition direct injection atau ICD. Hal ini dapat mengakibatkan knocking jika campuran bahan bakar terlalu kaya. Seperti pada gasoline engine ini, itu ada busi, dia menghasilkan percikan api tentunya di sini, lalu juga ada fuel injector, dan juga ini adalah HCCI-nya. Oke, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Nah, keuntungan paling utama dari teknologi HCCI ini adalah minimnya produksi NOx atau NOx, atau kalau dalam bahasa awamnya itu adalah mononitrogen oksida, yaitu NO dan NO2, yaitu nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida. Nah, gas ini dihasilkan dari reaksi antara nitrogen dan juga oksigen di udara pada saat pembakaran, terutama pada saat suhunya tinggi. Nah, lalu, minimnya dia menghasilkan produksi NOx dan particulate matter sampai hampir mencapai ke 0 dengan tetap mempertahankan efisiensi thermal yang tinggi, namun ada beberapa tantangan terkait dengan penggunaan sistem HCCI ini yang harus diatasi. Yang pertama, itu adalah kurangnya kontrol terhadap waktu awal pembakaran dan durasi pembakaran itu sendiri. Yang kedua, kontrol pembakaran hanya dapat dilakukan secara tidak langsung seperti mengontrol rasio equivalent dengan kompresi pada mesin itu. Lalu juga ada exhaust gas recirculation atau EGR, nomor oktan bahan bakar, dan teknik pengontrolan tidak langsung lainnya. Durasi pembakaran yang sangat singkat mengakibatkan tekanan meningkat lebih cepat. Hal ini dapat mengakibatkan knocking atau getaran ataupun ngelutik lah kalau di bahasa kita di awam itu ngelutik. Oke, jika campuran bahan bakarnya terlalu kaya, dia akan menyebabkan knocking, namun jika campuran bahan bakar yang terlalu miskin, mesin akan mengalami misfire. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih knocking itu? Nah, knocking sendiri juga biasanya kita sebut istilah dengan tadi tuh, ada detonasi dan juga ada ngelitik pada mesin, biasanya kita seperti itu kan. Nah, lalu knocking ini akan berdampak terjadi getaran pada mesin itu. Suara ngelitik ini timbul karena pembakaran yang terjadi dalam mesin tidak normal atau prematur atau cacat lebih tepatnya. Nah, campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam ruang bakar
akan menyala atau terbakar terlebih dahulu sebelum busi memercikan bunga api sehingga terjadi misfiring yang dapat menyebabkan timbulnya knocking atau getaran. Hal tersebut juga sering disebut dengan penyalaan mula atau penyalaan sendiri atau pre-ignition. Pembakaran mula yang terjadi ini berlangsung selama mesin beroperasi sehingga akan menimbulkan suara ngelitik disertai dengan getaran. Oleh sebab itu, apabila gejala knocking ini dibiarkan, maka akan menyebabkan kerusakan pada mesin. Tentunya, kalau mesin kita udah rusak, akan repot kita akan servis untuk menggantinya, tentunya juga mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Nah, ini adalah salah satu contoh atau penggambar penyebabnya knocking. Ketika tidak adanya knocking atau pembakaran normal, seperti kita lihat di kiri ini, dia akan menghasilkan pembakaran normal daripada busi itu sendiri. Tetapi, apabila dia mengalami knocking, dia akan adanya pembakaran selain dari busi. Jadi, harusnya yang dihasilkan oleh busi itu hanya pembakaran itu satu, tetapi ternyata ada pembakaran lain tuh di dalam engine tersebut. Lalu dia bisa jadi lalu menyebabkan knocking atau getaran, deguk-deguk seperti itu kurang lebih. Nah, lanjut, kenapa sih penyebabnya knocking itu ada? Nah, yang pertama, tentunya nilai kompresi pada mesin itu adalah merupakan salah satu hal dapat menyebabkan terjadinya engine knocking. Dan yang kedua, nilai oktan pada bahan bakar bensin belum memiliki standar nilai oktan kemudahan bahan bakar bensin untuk terbakar dengan sempurna. Misal kita menggunakan mobil diesel atau mobil solar, kita mengisi bahan bakarnya dengan bensin. Maka itu akan menghasilkan knocking tentunya pada mesin itu karena tidak sesuai standar yang dimiliki pada mesin itu sendiri. Lalu yang ketiga, itu adanya penumpukan kerak karbon. Nah, penumpukan kerak karbon dalam rong bakar mengakibatkan pembakaran campuran bahan bakar yang tidak baik dapat menyebabkan terjadinya engine knocking juga. Lalu yang keempat, ada juga penyetelan campuran bahan bakar yang tidak tepat. Kita mencoba-coba tuh misalnya, bisa jadi tidak mencoba-coba, juga bisa jadi juga kita tidak tahu misalnya, minim akan pengetahuan nilai oktan itu sendiri. Kita memiliki satu mobil diesel, ternyata bensinnya sedikit lagi, ternyata bahan bakarnya sedikit lagi, lalu kita berinisiatif untuk mengisi dengan bahan bakar bensin. Maka itu adalah salah satu penyetelan campuran bahan bakar yang tidak tepat. Seperti itu. Lalu yang kelima, yang terakhir itu adalah pemakaian busi yang salah atau tidak sesuai dengan standar produk pabrik yang telah ditentukan. Misalnya kita harus mengganti busi yang baru, harganya memang agak lebih tinggi, lebih bagus tentunya, karena ada harga ada rupa tentunya. Nah, ketika kita membeli busi yang abal-abal, itu bisa juga menyebabkan knocking. Memang tidak akan bertahan lama busi yang abal-abal itu. Seperti itu. Nah, di sini bagaimana sih cara kerjanya HCCI? Ini adalah salah satu video yang saya download dari YouTube, lalu saya masukkan ke PowerPoint saya seperti pada hari ini. Ini adalah contoh gambarannya, ada HCCI, ada Spark, dan juga ada diesel. Terlihat bahwa yang dihasilkan daripada diesel ini, kumpulan asapnya itu lebih banyak daripada Spark dan juga HCCI. Seperti kita jumpa pada kehidupan nyata kan, kalau mobil solar itu asapnya itu lebih banyak ya, karena ya seperti ini yang dihasilkan daripada udara-udara dari HCCI, Spark, dan juga diesel. Oke, kita ulang sekali lagi bahwasannya HCCI ini adalah cukup efektif untuk pada model pada saat ini ya. Dia cukup menghasilkan udara dan juga low emisi. Spark juga masih banyak, tapi tentunya efisiensinya lebih tinggi daripada diesel. Seperti itu. Nah, ini adalah juga salah satu video yang saya download di YouTube. Bagaimana animasi HCCI itu bekerja pada mesin. Ini menggunakan software ANSYS. Terdapat di sini bahwa particle flow dan temperatur analisis daripada full cycle dari 4 tak HCCI ini pada engine itu digunakan pada saat 1200 rpm. Oke. Pertama-tama tentunya dia akan mengassembly dulu terlebih dahulu daripada part yang ada pada HCCI. Bisa kita lihat bahwasannya kiri adalah intake dan juga ini adalah exhaust-nya. Dan ini adalah ruang pembakaran daripada HCCI engine itu sendiri. Nah, ini adalah pada saat memompa
dan juga mengalirkan beberapa partikel velocity. Kita ada di 1200. Dan di sekitar di sini dari rentang 625 sampai 1250. Nah, ini adalah surface temperatur. Seperti yang bisa kita lihat, ketika ruang pembakaran sudah dialirkan kepada exhaust, maka dia akan surface-nya panas. Kenapa bisa panas? Karena tidak ada aliran yang masuk daripada intake itu sendiri, karena alirannya sudah dialirkan ke exhaust-nya. Ini surface temperatur. Nih, bisa kita lihat nih. Ketika memang udaranya mengalir, dia akan biru, surface-nya menjadi lebih rendah tentunya, tidak panas. Akan tetapi ketika sudah memompa ke exhaust-nya, dia akan lebih panas atau lebih merah ke sekitar angka 600 derajat Celcius, mungkin seperti itu. Nah, ini adalah di surface-nya, masih di tempat surface-nya. Lalu ada juga ini time untuk pengetesannya, dan juga ada crack angle-nya. Nih, ini lebih jelas untuk penggambaran daripada surface temperature. Ini masih untuk menggambarkan particle velocity, dan juga masih melanjutkan ke surface temperature. Tuh, bisa kita lihat, menghasilkan ketika tidak adanya udara yang masuk, dia tidak akan temperaturnya rendah, tapi temperatur akan lebih tinggi. Nah, ini adalah maksimum temperatur versus waktu. Seperti yang bisa kita lihat, bahwasanya merah itu ada piston, dan juga hijau itu ada exhaust valve, dan juga yang biru ada intake valve. Oke. Oke, untuk animasinya sudah selesai. Ini adalah visualisasi yang dibuat dari Insight, termasuk dengan penjelasan lainnya, dan juga diedit terlebih dahulu dari N5. Nah, ini itu dikerjakan oleh model Course of University of Wisconsin di Madison, dan juga analisis performed by Kiva. Terima kasih untuk sumbernya, ini sangat membantu saya untuk pada materi pada HCCI ini. Nah, adapun beberapa kesimpulan yang telah saya simpulkan. Yang pertama, HCCI merupakan produk yang cukup menjanjikan untuk di kemudian hari. Kenapa? Karena efisiensinya lebih tinggi daripada sistem spark ignition, dan juga emisinya lebih rendah dari sistem compression ignition. Dan yang kedua, gunakanlah standar yang diperlukan HCCI jika tidak ingin terjadi knocking pada mesin. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya tadi, jangan menggunakan busi yang abal-abal, harus menggunakan nilai oktan yang sesuai pada mesin standarnya, bersihkan, jangan sampai adanya kerak menumpuk pada mesin engine. Ini ada salah satu link YouTube saya yang ini akan materinya akan saya upload di sini, nama channel Ahmad Jalta Akbar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa masuk ke materi, ke otak kita sendiri, dan juga bisa dipahami dengan mudah. Apabila saya ada kesalahan, saya memohon maaf, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi. Semoga sehat selalu, dan juga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.